Halo anak-anak, apa kabar? Pasti sehat selalu kan? Tugas kita kali ini yaitu mengidentifikasi komposisi bahan makanan yang terkandung dalam makanan. Saat berada di pasar, seringkali terlihat jajanan kue berwarna-warni tersusun rapi. Selain warna kue yang beraneka ragam dan mencolok, kue-kue tersebut juga memiliki rasa yang berbeda-beda. Ada yang terasa manis, asin, gurih, dan lain sebagainya. Rasa pada kue dipengaruhi oleh komposisi bahan pembuatnya. Bahan pembuat makanan dibedakan menjadi bahan utama dan bahan tambahan. Bahan tambahan disebut dengan bahan aditif. Bahan aditif seperti gula, garam, dan rempah-rempah ditambahkan ke dalam bahan utama untuk memenuhi fungsi-fungsi pewarnaan, pemberi rasa, dan pengawet pada makanan. Tujuan pembelajaran: satu, mengidentifikasi komposisi bahan pada berbagai makanan kemasan. Kedua, mengidentifikasi zat-zat aditif yang terdapat dalam makanan kemasan dan fungsinya. Alat dan bahan, bungkusan dan kemasan. Cara kerjanya: 1. Baca komposisi kandungan bahan makanan yang terdapat dalam kemasan atau bungkus makanan. Kedua, tentukan bahan makanan utama di dalam makanan tersebut. Yang ketiga, tentukan bahan atau zat-zat tambahan, yaitu aditif, yang terdapat dalam makanan tersebut. Keempat, kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang bahan aditif yang terdapat dalam bahan makanan, sifat bahan aditif alami atau bahan aditif buatan, dan fungsinya sebagai pengawet, pemanis, penyedap rasa, atau pemberi aroma. Dan yang terakhir, masukkan atau isikan hasilmu ke dalam tabel pengamatan. Pada kemasan makanan tercantum komposisi kandungan bahan makanan, baik bahan utama maupun bahan tambahan. Selain itu, komposisi bahan yang tercantum pada kemasan berfungsi untuk mengetahui informasi nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Pernahkah kalian memperhatikan bahan makanan yang terkandung dalam makanan kemasan? Setelah kemasan makanan kamu periksa, contohnya adalah momogi, lalu masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan nama-nama zat aditif yang terdapat pada komposisi momogi tadi. Contohnya di sini adalah garam. Apakah garam itu alami atau buatan? Tentunya kalau garam adalah alami. Lantas garam itu merupakan zat aditif, pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, pemberi aroma, atau pengemulsi. Tentunya jawabannya garam itu adalah penyedap. Kedua, mononatrium L-glutamat. Ini merupakan apakah alami atau buatan? Ya, ini merupakan contoh buatan. Nah, lalu masukkan ke fungsinya. Apakah ini termaksud mononatrium ini termasuk pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, pemberi aroma, atau pengemulsi? Ternyata mononatrium L-glutamat itu adalah penyedap, maka berikan centang. Begitu juga dengan zat aditif sorbitol, dekrosa, kalium sorbat, vanili, dan gula. Silahkan kamu isi tabelnya apakah dia termasuk alami dan buatan. Lalu isi juga apakah termasuk
Zat-zat tadi apakah pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, pemberi aroma, dan pengemulsi. Lalu ambil makanan kemasan yang kedua. Di sini saya mengambil contoh Chicago. Lalu lihat komposisinya. Lalu masukkan ke dalam tabel, isi tabel seperti contoh tadi. Yang ketiga adalah minuman kemasan. Di sini contohnya adalah Nutrisari. Kita perhatikan komposisi yang terdapat pada Nutrisari, lalu masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Contoh yang keempat adalah saus. Di sini contohnya saus tomat. Perhatikan kembali komposisi-komposisi apa saja yang terdapat pada saus tomat ini. Setelah kamu perhatikan, lalu masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Pertanyaan 1. Mengapa pabrik makanan harus menambah zat aditif? Kedua, apakah zat aditif memberi manfaat bagi orang yang mengkonsumsi makanan tersebut? Berikan penjelasanmu. Ketiga, kelompokkan zat aditif yang terdapat dalam bahan makanan dan minuman yang kalian alami berdasarkan fungsi atau kegunaan zat aditif tersebut. Dan yang terakhir adalah jelaskan perbedaan zat aditif alami dan buatan. Demikianlah tugas kita kali ini dengan judul mengidentifikasi komposisi bahan makanan yang terkandung dalam makanan kemasan.